Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Rekam Horor. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman pendakian horor di Gunung Lawu via Ceto yang dialami rombongan asal Sragen yang bernama Andi, Alif, Yuniko, dan Yasir. Pada saat itu mereka melakukan pendakian tanggal 17 Agustus 2019. Mereka melakukan perjalanan dari Sragen menggunakan sepeda motor. Di dalam perjalanan dari Sragen menuju base camp via Ceto tidak terjadi suatu apapun. Sampailah mereka di base camp via Ceto. Sampainya di sana mereka mempacking ulang barang bawaan mereka. Lalu setelah mereka mempacking ulang barang bawaan mereka langsung registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian. Setelah selesai registrasi mereka pun beranjak untuk melakukan perjalanan. Pada saat itu mereka melakukan doa bersama, meminta agar diberikan keselamatan saat pendakian tersebut. Lalu setelah doa selesai mereka pun berjalan kembali untuk melakukan pendakian, yang dimana posisi saat itu Andi seorang leader dari tim tersebut dan Alif di posisi belakang sebagai sweeper. Lalu mereka melakukan perjalanan pada saat itu pukul jam 5 sore. Mereka berjalan cukup pelan, tidak terburu-buru. Sampailah mereka di Candi Kedak. Sampainya di Candi Kedak, mereka pun beristirahat sebentar. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Saat perjalanan pos 1, hujan mulai turun. Mereka pun bergegas menggunakan mantel hujan atau jas hujan yang mereka bawa. Lalu mereka melakukan perjalanan kembali. Setelah itu sampailah mereka di pos 1. Mereka beristirahat sebentar dan memasak mie yang mereka bawa. Lalu mereka pun memakan mie tersebut. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 2. Saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Lalu mereka pun berjalan pelan sambil menunggu azan maghrib. Di pertengahan pos 2 mereka pun terdengar suara azan. Lalu mereka beristirahat menunggu azan tersebut selesai. Setelah azan tersebut selesai, mereka pun bergegas untuk menuju pos 2 untuk segera melakukan sholat maghrib. Dalam perjalanan ingin menuju pos 2, gangguan atau keganjilan mulai terjadi. Pada saat itu Yuniko yang berposisi di tengah antara leader dan sweeper, Yuniko tiba-tiba terpeleset lalu terjatuh ke sungkur ke tanah. Setelah itu Yuniko pun kesakitan dan kakinya tergilir. Lalu mereka melakukan istirahat sebentar untuk mengecek keadaan Yuniko. Setelah itu Yuniko pun sanggup untuk melakukan perjalanan kembali. Sampailah mereka di pos 2. Disinilah keganjilan yang sangat mengganggu mereka. Pada saat di bawah base camp sudah diingatkan oleh penjaga base camp agar tidak duduk di bawah pohon besar yang tidak ada daunnya. Tetapi Yuniko yang saat itu kakinya sakit tiba-tiba duduk di pohon tersebut. Lalu
Yuniko pun merasakan ada yang aneh, karena pada saat itu Yuniko berada cukup jauh dari rombongannya. Lalu Yuniko pun berteriak memanggil teman-temannya, karena tubuh Yuniko seperti ada yang menunggangi karena terasa berat sekali. Lalu teman-temannya pun datang. Setelah itu mereka pun mengajak Yuniko untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Mereka pun melakukan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, mereka bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3 untuk mereka mendirikan camp. Mereka berjalan menuju pos 3. Pada saat itu hujan masih lebat dan jalan yang mereka naiki sangatlah licin. Rombongan tersebut berkali-kali jatuh. Yang anehnya pada saat itu jatuhnya mereka tidak wajar, dikarenakan jatuhnya mereka bisa berurutan dari Alif yang berada di belakang dan Yasir yang berada di depannya, lalu Yuniko yang berada di depan Yasir, lalu leader sang Andi ikut tersungkur semua. Setelah itu mereka pun berdoa agar diberikan keselamatan pada saat perjalanan tersebut. Lalu setelah berdoa mereka pun melakukan perjalanan kembali menuju pos 3. Kurang lebih 15 menit mereka pun sampai di pos 3. Di pos 3 mereka pun mendirikan sebuah tenda dan memasak air untuk penghangatan tubuh mereka. Setelah mereka memasak air dan membuat mie untuk dimakan, mereka mengobrol di luar. Belum terjadi suatu apapun di pos 3 saat itu. Lalu mereka bercerita tentang kerasnya hidup di kota. Setelah itu mereka pun melihat jam, dan ternyata waktu itu sudah pukul jam 10 malam. Mereka pun bergegas untuk tidur. Sementara itu Andi sang leader masih di luar dikarenakan masih merokok. Setelah itu Andi menutup tenda. Setelah menutup tenda, Andi pun ikut tidur dengan rombongannya tersebut. Belum lama tertidur, Andi pun terbangun dikarenakan kaki Andi seperti ada yang menarik dari luar. Lalu Andi melihat dan benar ternyata ada tangan yang masuk ke dalam tenda. Andi pun panik dan takut saat itu. Lalu Andi pun membangunkan teman-temannya. Setelah itu teman-temannya pun terbangun dan menanyakan kepada Andi apa yang terjadi. Setelah teman-teman terbangun, tangan yang menarik Andi pun hilang. Lalu Andi mengatakan kepada teman-temannya tidak ada apa-apa. Andi cuma bisa berbohong kalau dia sedang mimpi buruk. Lalu teman-temannya mengajak Andi tidur kembali. Setelah itu cukup lama mereka tertidur. Jam 12 malam mereka pun dikagetkan dengan suara langkah kaki yang memutari tenda mereka, dan seperti ada yang menyinggol tali tenda mereka sampai tenda mereka tergoyang. Lalu Alif dan Yasir ini melihat
keluar siapa yang berjalan tengah malam dan memutari tenda mereka. Setelah dilihat, mereka pun tidak melihat apa-apa. Lalu mereka pun ingin masuk ke dalam tenda lagi, tetapi Yasir ingin buang air kecil. Lalu Yasir pun buang air kecil sendiri, karena Yasir berani sendiri, tidak mau ditemani oleh Alif. Setelah kurang lebih 15 menit, Yasir pun tidak kunjung kembali ke tenda. Lalu teman-temannya mencari Yasir, dan ternyata saat mereka mencari Yasir tidak ketemu atau tidak bisa menemukan Yasir. Lalu mereka pun bingung dan memanggil Yasir, tetapi tidak ada sautan dari Yasir sama sekali. Setelah itu mereka pun panik dan menanyakan kepada tenda-tenda yang berada di samping mereka. Lalu rombongan di samping tenda mereka berkata, teman Anda sedang berada di pohon besar yang berada di pos 4. Mereka pun kaget, padahal Yasir izin untuk membuang air kecil, tetapi kenapa orang tersebut bisa mengatakan kalau Yasir berada di pos 4 di atas pohon. Lalu rombongan dari Andi tersebut bertanya kepada orang tersebut. Setelah itu orang itu mengatakan, saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kalian lihat. Lalu setelah itu mereka paham. Lalu mereka bergegas menuju pos 4 untuk mencari Yasir. Setelah 1 jam mencari, mereka pun belum menemukan Yasir. Lalu mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan Yasir. Lalu ada suara minta tolong dari kejauhan. Lalu mereka menghampiri, dan benar, ternyata Yasir berada di atas pohon. Setelah itu Yasir dibawa turun kembali ke pos 3, lalu tidur bersama rombongan mereka kembali. Setelah mereka tertidur cukup lama, tidak ada gangguan, mereka pun bangun jam 1 malam dikarenakan summit kembali untuk menuju ke puncak Gunung Lawu. Tenda mereka pun ditinggal di pos 3. Lalu mereka berjalan menggunakan daypack 1 untuk membawa bekal mereka. Mereka berjalan menuju pos 4. Pada saat itu masih jam 1 malam. Pada saat perjalanan menuju pos 4, disitulah Yuniko kembali diganggu atau ditumpangi badannya oleh penunggu di situ. Karena pada saat itu Yuniko sampai terduduk dan mengatakan badannya berat. Lalu teman-temannya berdoa agar diberikan keselamatan dan Yuniko segera dijauhkan oleh makhluk tersebut. Lalu mereka mengajak Yuniko berjalan kembali, tetapi badan Yuniko masih berat. Lalu Alif ini membacakan surat-surat dan menyuruh Yuniko meminum air yang sudah dibacakan oleh Alif tersebut. Lalu Yuniko pun muntah-muntah pada saat meminum air tersebut. Alhamdulillah makhluk tersebut hilang.
Kurang lebih 30 menit mereka berjalan, sampailah mereka di pos 4. Pada saat itu, dikarenakan melonjaknya pendaki, sampai ada yang mengecamp di pos 4. Padahal pada saat di base camp tidak direkomendasikan untuk ngecamp atau membuat tenda di pos 4. Yang membuat tenda di pos 4 tersebut disapa oleh rombongan Andi, tidak ada yang menjawab. Mata atau tatapan mereka kosong semua. Lalu rombongan Andi tersebut, dikarenakan mereka juga takut, langsung berjalan dan tidak menanyakan kejadian apa yang dialami mereka. Lalu mereka pun berjalan menuju pos 5. Di dalam perjalanan pos 5, mereka baru berjalan sebentar, sudah terdengar suara tangisan wanita yang mengiringi perjalanan mereka. Mereka pun takut dan gemetar pada saat itu. Setelah itu mereka berdoa kembali. Dan melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Mereka berjalan, tetapi Yuniko ini jalannya sangat lambat sampai rombongan tersebut memutuskan untuk pisah menjadi 2 rombongan. Yuniko bersama Alif dan Yasir bersama Andi. Andi berinisiatif untuk menunggu Yuniko dan Alif di pos 5. Tetapi mereka menunggu sangat lama, hingga 1 jam mereka menunggu Yuniko dan Alif. Lalu mereka ingin kembali turun dan mengecek keberadaan mereka. Setelah mereka mengecek kembali ke jalan yang mereka lewati, mereka tidak menemukannya. Lalu mereka berjalan kembali menuju pos 5 karena Andi berpikir mungkin mereka lewat jalan yang berbeda. Ternyata benar, mereka sudah berada di pos 5. Lalu mereka pun kaget, kenapa kok bisa mereka sudah sampai di pos 5, padahal Yasir dan Andi sudah menunggu mereka dari tadi. Lalu Alif dan Yuniko menceritakan kalau mereka tadi disesatkan atau diputar-putarkan di jalan menuju pos 5. Setelah itu Andi menyuruh tidak usah membahas hal itu pada saat melakukan pendakian. Mereka pun beristirahat dan meminum air yang mereka bawa tersebut. Setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju Gupak Munjangan. Di dalam perjalanan menuju Gupak Munjangan tidak terjadi suatu apapun. Lalu mereka menuju Pasar Setan. Di dalam perjalanan menuju Pasar Setan, baru ingin masuk, mereka sangat takut karena ada suara seperti orang berjualan tetapi tidak ada wujudnya. Mereka pada saat itu berada di Pasar Setan pukul 3 pagi. Setelah itu mereka memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan melewati Pasar Setan tersebut. Di dalam perjalanan Pasar Setan tersebut, Andi sang leader mendengar suara, kalau orang Jawa dulu menyebutnya nembang. Lalu Andi pun ketakutan dan menyuruh bergegas cepat untuk melalui Pasar Setan tersebut. Lalu mereka berjalan kembali. Ada suara orang yang berjualan kembali. Lalu Andi pernah mendengar tantangan di Gunung Lawu. Jika mendengar orang berjualan di Pasar Setan harus melempar uang dan mengambil barang yang ada di tempat tersebut.
Lalu adikku melempar uang dan mengambil daun yang ada di tempat tersebut. Seketika suara tersebut hilang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju warung Mbok Yem. Dan pada saat itu mereka melakukan perjalanan menuju Mbok Yem sekitar 1 jam. Setelah itu mereka sampailah di warung Mbok Yem pukul 4 pagi. Mereka beristirahat dan makan pecel yang berada di warung Mbok Yem tersebut. Sampai di sini kisah cerita horor pendakian Gunung Lawu via Ceto yang dialami oleh rombongan asal Sragen. Saat perjalanan menuju pulang, mereka tidak terjadi suatu gangguan-gangguan yang mereka alami kembali. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.